di Bandung yang banyak dikenal orang lah. Kalau saya sih sebetulnya lebih lebih ngefans dengan satu pengarang. Ya ini dialogis juga gitu. Jadi bagaimana kemudian seorang pengarang ini, seorang penyair ini konsisten dengan gayanya yang ironis dan yang satiris. Walaupun dia orang Jawa, tapi saya begitu ngefans dengan puisi-puisinya. Yaitu puisi karya M.H. Ainun Nadjib sebetulnya. Jadi M.H. ini bisa melihat realitas sosial dan sekaligus realitas ilahiyah itu sebagai suatu hal yang bukan yang tidak ada jarak, bahwa realitas ilahiyah itu harus kemudian ditampilkan sedemikian rupa di dalam realitas kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau Acep Jamjamnur itu lebih banyak mengeksplorasi alam dalam puisi-puisinya, makanya kemudian kita banyak sekali mendapatkan misalnya di dalam puisi-puisi Acep Jamjam itu kata-kata yang berorientasi ke alam, gunung, pantai, hutan, belantara dan sebagainya, yang kemudian citraan-citraannya bisa melakukan apapun. Dan Acep Jamjam juga sebetulnya di satu sisi sudah sukses untuk kalau menurut saya itu sukses untuk menampilkan puisi-puisi bergenre religiusitas atau sastra religius atau puisi yang religius dengan citraan-citraan yang baru. Tapi mengapa kemudian saya lebih memilih MH? Karena proses transformasi realitas ilahiyah, apa yang kemudian menjadi sublimasi pengalaman dari M.H. Ainun Nadjibnya sendiri itu begitu kentara di dalam puisi-puisinya gitu. Sehingga citraan-citraannya adalah citraan yang sederhana, dapat dipahami secara langsung, tapi menusuk, tapi kemudian membuat kita sadar. Itu yang kemudian kalau menurut saya fungsi dari sastra religius itu. Jadi yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh Gunawan Muhammad. Seperti itu. Banyak sebenarnya yang kemudian bisa digali di sini saya sudah tampilkan, tapi karena tidak bisa disampaikan secara langsung karena ini adalah sebuah proses analisis, maka saya akan menyingkat seperti ini saja, bahwa di makalah saya ditampilkan ada satu proses analisis pada salah satu puisi karya M.H. Ainun Nadjib yang berjudul Tuhan Sayang Ya Tuhan Sayang. Di dalam puisi ini MH meracik konteks keagamaan menjadi sebuah hal yang begitu tidak aneh di dalam kehidupan, begitu tidak aneh, bahkan meracik di bait-bait awal. Ini puisinya panjang sebetulnya, panjang sekali, sekitar 2-3 halaman, A5 ya puisinya. Di bait-bait awal misalnya MH meracik atau melepaskan sublimasi pengalaman keagamaan dia sebagai seorang yang menghendaki Tuhan itu sebagai seorang kekasih. Di sini konsep tasawuf misalnya muncul, dan akhirnya pemosisian itu sebagai awal atau sebagai langkah awal untuk mendekatkan manusia sebagai wilayah duniawi dengan Tuhan di wilayah ukhrawi atau di wilayah yang transendental. Tetapi di bait-bait selanjutnya kemudian M.H. Ainun Nadjib begitu kentara merefleksikan pengalaman keagamaan dia, bahwa agama kemudian tidak seperti apa yang dipersepsi oleh dia dengan Tuhannya, itu bahwa agama akhirnya menjadi sebuah barang-barang atau menjadi komoditi yang kemudian dimonopoli oleh orang-orang tertentu, oleh pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Dan itu yang kemudian oleh saya sendiri dikategorikan sebagai kritik sastra bernuansa kritik sosial bernuansa religius, bahwa di sana ada transformasi realitas ilahiyah ke dalam realitas kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Dan penggunaan katanya juga begitu bagus, mengena, dan khas, ironis dan satiris. Seperti itu. Satiris itu dalam pengertian menyindir
tetapi tidak kemudian secara langsung. Ada bagian-bagian yang kemudian menjadi proses keserempakan, proses ketergesa-gesaan, dan itu ditampilkan sebagai sebuah satir, sebuah sindiran bahwa Tuhan sudah terlupakan dalam kehidupan manusia, seperti itu. Dan akhirnya sebagai bentuk kesimpulan, walaupun saya tidak menyukai kesimpulan sebetulnya, karena kesimpulan itu ada di dalam diri kita masing-masing ya. Ya, ya maksudnya kesimpulan itu adalah suatu proses yang ada di dalam diri. Jadi saya di sini di makalah ini ada catatan pamunah. Pamunah itu bahasa Sunda ya. Karena saya orang Sunda, jadi kadang istilah-istilah kesundaan saya juga masuk di dalam berbagai tulisan. Nah, catatan pamunah hidup beragama berparadigma sastra. Nah ini saya banyak mendeskripsikan di sini mengenai misalnya dalam sejarah kenabian di dalam Islam, misalnya ketika Nabi Muhammad hijrah, itu kaum Ansor di Madinah itu melantunkan sholawat badan ketika menyambut Nabi, dan Nabi tidak menolak atau melarang upacara penyambutannya dengan nyanyian, dengan sastra. Gitu. Hal ini membuktikan bahwa sastra di dalam agama, terutama Islam, di sini dikategorikannya itu tidak kemudian menjadi sebuah yang negatif, karena Nabi pun mencintai kesenian, karena kata-kata, irama dan rima dalam sholawat tersebut memiliki cita rasa estetik dan artistik yang tinggi. Kita juga bisa melacak atau merunut ke wilayah-wilayah yang lain. Misalnya bagaimana kemudian sejarah Nabi Muhammad itu diungkapkan secara prosaik dengan bagus oleh Syekh Maulana Al-Barzanji. Jadi kalau umat Islam kalau di perkotaan mungkin masih ada atau enggak yang membaca Barzanji ya. Abtadiul imla watul aliyah ya, seperti itu. Itu adalah sejarah Nabi sebetulnya. Itu prosaik tapi berritma gitu. Jadi ada ritmanya, ada iramanya, bahasanya prosaik, tidak puitik, tetapi memiliki irama. Seperti puisi-puisi yang kemudian puisi Melayu lama gitu ya. Atau misalnya Cindai misalnya dari lagunya seperti Riza ya. Itu kan Melayu lama yang memiliki irama. Jadi dalam kategori ini agama bukan menjadi komoditi. Agama kemudian menjadi sebuah representasi kebenaran universal dan kemudian bisa dituangkan di dalam karya sastra. Atau misalnya kita juga bisa merujuk pada Rabi'ah Al-Adawiyah di dalam Islam itu ya. Ada seorang tokoh perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah yang saking cintanya kepada Tuhan, kepada Allah, itu dia sehingga merefleksikan kecintaannya itu di dalam puisi-puisi yang sangat seperti layaknya manusia mencintai manusia gitu, atau laki-laki mencintai perempuan atau perempuan mencintai laki-laki, seperti itu. Deskripsi-deskripsi itu membuktikan juga bahwa setidaknya mata kita bisa terbuka bahwa pada dasarnya sastra dan agama adalah satu jiwa dalam dua bentuk. Jadi sastra menampilkan unsur universal kemanusiaan, agama juga sebetulnya seperti itu. Walaupun pada dasarnya substansi dari agama adalah aturan yang menghendaki para penganutnya itu hidup teratur sesuai dengan aturannya masing-masing, sesuai dengan ajarannya masing-masing. Tetapi ada yang kemudian menjadi titik temu dari semua itu. Kalau Al-Ghib bilang hati, jadi hati, semua manusia punya hati, semua manusia punya jiwa, dan jiwa manusia sama, seperti itu. Tidak kemudian
substansinya berbeda. Dan pada akhirnya sastra bisa berfungsi sebagai pengenalan terhadap adanya Tuhan. Pada akhirnya seperti itu. Bagaimanapun sastra harus bisa merepresentasikan kebenaran universal, nilai-nilai yang universal, seperti agama juga menghendaki hal itu di dalam substansinya yang lain. Seperti itu. Makanya kemudian sastra itu bebas. Berkarya sastra atau menciptakan karya sastra itu bebas. Tetapi kebebasan itu kemudian terbatasi oleh wilayah-wilayah kepantasan, wilayah-wilayah kreasi-kreasi manusia dalam hubungannya dengan sosial, dengan Tuhan juga, seperti itu. Bukan kebebasan yang semena-mena. Dan di sanalah letak kesastrawanan seorang sastrawan sejati sebenarnya. Karena seorang sastrawan yang sejati memiliki kepekaan intuitif yang lebih dibanding orang lain. Itu mungkin penjabaran yang begitu panjang dari makalah saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Dian. Saya undang kawan-kawan untuk mungkin yang setelah mendengarkan pemaparan tadi ingin memberikan pertanyaan, mungkin tanggapan atau sanggahan terhadap pandangan Kang Dian mengenai tema sastra dan hubungan dan pertemuannya dengan agama. Ya. Tapi mungkin sebelum ke peserta saya punya pertanyaan sendiri. Oh, ya Pak. Iya. Sebenarnya kritik terhadap perkembangan sastra yang ingin membawa